Apakah kalian sering mendengar bahwasannya setan-setan dibelenggu dan dikurung di bulan suci Ramadan? Apakah benar setan-setan itu dikurung? Yuk kita bahas pada konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang paling dirindukan umat Islam seluruh dunia. Dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan suci yang penuh dengan berkah dan ampunan. Pada bulan Ramadan ini, amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula seluruh umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Begitu banyak hal yang menarik pada bulan suci Ramadan ini, seperti ibadah sunnah sholat tarawih, sahur, berbuka puasa, menanti malam Lailatul Qadar, bertadarus dan lain-lain. Itulah yang membedakan bulan Ramadan ini, berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Sebelum kita mulai kisahnya, hayo bantu channel ini supaya makin berkembang, dengan menekan tombol like, subscribe, dan klik lonceng supaya gak ketinggalan notifikasinya. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Menurut hadis riwayat yang ada, yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Hal tersebut dijelaskan sebagaimana hadis berikut ini. Yang artinya, ketika masuk bulan Ramadan maka syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dibelenggunya setan-setan pada bulan Ramadan. Menjadi beberapa pendapat, salah satunya adalah Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Batal al-Bakri al-Qurtubi, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Batal. Menurut Ibnu Batal, setidaknya ada dua penjelasan yang diajukan para ulama tentang makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Berikut penjelasannya. Penjelasan pertama, makna tekstual. Hadis tersebut bisa dimaknai secara bahasa, bahwa setan memang benar-benar dibelenggu, sehingga godaan kepada manusia selama bulan Ramadan pun lebih sedikit atau intensitasnya berkurang dibanding bulan-bulan lainnya. Penjelasan kedua, makna kontekstual, yaitu ketika bulan Ramadan pintu surga dibuka, Allah membuka selapang-lapangnya amal ibadah manusia, seperti sholat, puasa, dan tadarus Al-Quran. Di sisi lain, pintu neraka ditutup untuk mencegah kemaksiatan dan perbuatan dosa. Allah juga membuka pintu maaf dari segala kesalahan manusia. Kemudian mengenai dibelenggunya setan, dari Ad-Dawudi dan Al-Mahlab, Allah menjaga umat Islam dari kemaksiatan dan kecenderungan menuruti bisikan setan. Dalam pengertian lainnya adalah, setan terbelenggu karena di bulan Ramadan, para pelaku perbuatan maksiat menjadi taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari hawa nafsunya. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka soal dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan, para ulama berbeda pandangan dalam memahaminya. Ada yang memahami dengan pendekatan makna hakiki sesuai bunyi teks hadisnya, dan ada juga yang memahami dengan pendekatan makna yang terdapat di balik bunyi teksnya. Itulah penjelasan mengenai setan yang dikurung selama bulan Ramadan. Semoga sahabat beriman semua dijauhkan dari kemaksiatan di bulan suci Ramadan ini. Mengenai setan-setan yang dibelenggu di bulan suci Ramadan, admin telah merangkumnya. Berikut ini, 10 jenis setan yang dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, Azazil Iblis Laknatullah. Azazil ini adalah pemimpin sekaligus gembongnya para iblis dan jin-jin kafir atau fasik lainnya. Yang kedua, setan Zalitun, anak iblis. Pakar dalam hal menggoda manusia ke arah sifat membazir dan bakil. Yang ketiga, setan Watin, pendorong manusia berprasangka buruk dan putus asa terhadap Allah. Yang keempat, setan Awan, yang ditugaskan khas dalam menggoda raja atau pemimpin besar, supaya bersikap sombong dan takabur serta zalim terhadap rakyatnya. Yang kelima, setan Hafah, yang menggoda manusia agar meminum arak atau khamar, minuman yang memabukkan. Yang keenam, setan Murah, yang melalaikan manusia dari mengingati Allah dengan musik, hiburan, gosip, dan segala benda yang melalaikan. Yang ketujuh, setan Mas'ud, yang membinasakan manusia melalui kata-kata fitnah, gosip,
umpatan, dan apa saja yang muncul dari lidah dan mulut. Yang kedelapan, setan da'asim. Yang merusak rumah tangga manusia dan menggoda ke arah zina dan maksiat. Yang kesembilan, setan wala'ahan, yang suka menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia khususnya ketika berwudu, sholat, dan mengganggu ibadah kita yang lain. Yang kesepuluh, setan lahus, yang menyesatkan akidah manusia dengan menyembah api, berhala, binatang, dan lain-lain. Nah, mereka inilah adalah 10 jenis setan yang dirantai di bulan Ramadan, dan dicampakkan ke dalam lubang yang paling dalam dan gelap di laut. Mereka ibarat kerabat si Raja Iblis berdarah tulen, dan mempunyai kedudukan hierarki tertinggi dalam sistem pemerintahan iblis. Mereka diberi umur yang panjang, sehingga di bawah mereka ada tentara jin dan setan, yang bertugas untuk menyesatkan manusia. Bila mereka dirantai, anak buahnya masih bisa bebas di bulan Ramadan, tetapi hilang arah dan tujuan seketika, karena tidak ada ketuanya. Demikianlah 10 setan yang dibelenggu atau kurung di bulan Ramadan. Semoga sahabat beriman semua dapat hikmah dari kisah ini. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kesalahan datang dari admin, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena admin hanyalah sebatas manusia biasa. Salam sahabat beriman, wallahu a'lam bishawab.